Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menggambarkan secara detail dan utuh pemikirannya tentang pendidikan. Filosofi Ki Hajar Dewantara yang pertama yaitu pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Hal ini menyadarkan kami sebagai seorang pendidik bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka salah satu kunci utama yaitu melalui pendidikan. Filosofi Ki Hajar Dewantara yang kedua berkaitan dengan dasar-dasar pendidikan yaitu menuntun. Menuntun di sini yaitu menuntun para siswa menurut segala kodrat, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Konsep pemikiran yang ketiga yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Hal ini mengiringi kehidupan para siswa, artinya pendidikan yang diberikan menyesuaikan dengan kondisi lingkungan atau potensi anak. Selain itu juga harus mengikuti perkembangan zaman dengan menerapkan pendidikan abad ke-21 sesuai konteks lokal, yaitu seperti di daerah Sambit yaitu Handap, Tiwah, Menasai, Desafar, Ayun Anak, dan lain sebagainya. Filosofi kehidupan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang keempat yaitu budi pekerti. Budi pekerti di sini merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak, sehingga menimbulkan sebuah tenaga. Proses ini menekankan ketiga hal yaitu cipta, rasa, dan karsa. Refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum saya mempelajari modul filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, saya berpendapat bahwa siswa datang ke sebuah sekolah. Di sini adalah ke SMA Negeri 1 Sambit, seperti kertas putih yang kosong. Di sini para siswa belum memiliki ilmu yang melekat pada dirinya. Di sekolahanlah para siswa mendapatkan banyak ilmu pengetahuan dan pembelajaran dari seorang guru, sehingga kertas kosong tadi akan memiliki goresan-goresan tinta sesuai dengan tuntutan kurikulum di sekolah. Dan penulis yakin bahwa murid yang datang ke sekolah adalah murid yang rajin dan benar-benar ingin ke sekolah, sehingga apapun yang diberikan oleh pihak sekolah termasuk peraturan-peraturannya, siswa akan menuruti dan mematuhinya. Kemudian, sebelum saya mempelajari modul filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya sangat percaya bahwa pembelajaran di kelas sangat memerlukan peran seorang guru atau guru sentris, dan di situ saya sebagai seorang pendidik merasa dominan dan merasa otoriter. Kadang tidak memberikan kesempatan bertanya kepada siswa, sehingga di situ saya harus menghabiskan materi, tidak peduli siswa itu paham atau tidak, yang penting ada nilai yang diperlukan di rapot. Setelah saya mempelajari modul filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa cara pandang dari dalam diri saya tentang murid dan pelajaran sangat kurang dan jauh serta tidak sesuai dengan konsep pendidikan dan pengajaran oleh Ki Hajar Dewantara. Setelah menjalani proses belajar dan mempelajari modul dan dibimbing fasilitator, mulai materi dari pengantar, materi diri sendiri, modul eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, pembikinan video, dan dikuatkan dengan tambahan materi elaborasi pemahaman bersama instruktur nasional, dan terakhir mencoba mengeksplorasi pemahaman diri sendiri dan usaha perbaikannya. Maka saya berusaha untuk mulai merubah cara pandang, pemikiran, dan perilaku dalam diri saya terkait dengan pengajaran dan pendidikan.
Beberapa hal atau langkah yang dapat segera saya terapkan di kelas agar dapat mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu: 1. Melakukan asesmen diagnostik non-kognitif dan pemetaan bakat, minat, potensi siswa. Hal ini dapat dilakukan dengan kerjasama melalui kurikulum, ruang BK, dan wali kelas. Yang kedua yaitu menggali ide kreatif dan inovatif dari berbagai sumber. Yang ketiga, mendesain dan menjalankan pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu dengan menampung aspirasi, bakat, potensi para siswa atau murid. Yang keempat, melakukan evaluasi dan refleksi diri sebagai upaya perbaikan kualitas pendidikan dan pengajaran yang saya lakukan. Selain hal-hal di atas, saya juga sering melaksanakan pembiasaan positif untuk menciptakan budi pekerti yang baik pada siswa. Pembiasaan yang sering kita lakukan yaitu mengawali aktivitas pembelajaran dengan berdoa, kemudian menanyakan kabarnya, mendoakan para siswa yang sakit, dan memberikan apresiasi yang positif pada siswa yang berhasil atau berprestasi atau berani menyampaikan pendapat dalam proses pembelajaran. Apresiasi itu dalam bentuk pujian ataupun hadiah. Selain itu, saya sebagai seorang guru, seorang pendidik, merefleksi diri bahwa selama ini tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya harus membutuhkan dukungan kepada para teman-teman guru, teman-teman pendidik, kepala sekolah, dan seluruh sivitas akademika semansa untuk mewujudkan visi misi SMA Negeri 1 Sampit agar selalu bisa meraih obsesi yang diinginkan oleh para siswa. Dan tentunya dari situ saya berharap bisa menciptakan budaya pembelajaran yang positif sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, sehingga nantinya bisa memunculkan siswa-siswa yang punya jiwa kompetitif, punya jiwa bersaing dan berani serta unggul, bisa mengembangkan bakat dan minatnya dan bisa meraih obsesi masing-masing sesuai dengan bakat minat yang telah dipupuknya selama di SMA.